Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiasa Ramadan dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang pentingnya menanam tumbuhan berbunga di agroekosistem. Nah, sebelum saya memulai untuk penyuluhan, alangkah lebih baiknya akan dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, akan saya mulai. Yang pertama ada tanaman berbunga. Nah, tanaman berbunga itu biasanya disebut dengan angiosperma. Nah, itu adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu melahirkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Nah, dalam bunga ini sebenarnya adalah modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Lalu sistem pembuahan yang tertutup ini juga menjadi ciri khasnya yang lain. Nah, sehingga kelompok ini dikenal juga sebagai angiospermae, berbiji, terbungkus atau tertutup. Nah, contohnya itu ada seperti ini adalah bunga matahari, lalu ini adalah bunga kenikir, lalu ini adalah bunga kertas, lalu ini adalah bunga jengger ayam. Lalu selanjutnya ada manfaat tanaman berbunga. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah contoh penanaman tanaman berbunga di sawah. Nah, jadi apa sih manfaat dari penanaman bunga yang ada di sawah ini? Jadi, untuk manfaat tanaman berbunga ini, yang pertama ada mengundang musuh alami seperti capung, laba-laba, lebah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, menyediakan tepung sari sebagai makanan alternatif bagi predator. Lalu yang ketiga, sebagai mikrohabitat predator dan parasitoid. Nah, lalu mempercantik lahan pertanian karena mempunyai warna bunga yang mencolok. Seperti contohnya seperti ini. Di sini yang biasanya tidak ada bunga, maka akan terlihat kosong sekali dengan adanya bunga seperti ini. Maka ini akan terlihat sangat mencolok oleh warna bunga itu sendiri. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan pematang dengan maksimal, lalu melestarikan lingkungan. Nah, dengan ada bunga ini, jadi ada tambahan untuk memasukkan air kepada tanah. Nah, lalu selanjutnya tanaman refugia. Nah, di sini ada contoh tanaman refugia. Tanaman refugia sendiri itu adalah tanaman yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan, atau sumber daya lain bagi musuh alami seperti parasitoid, predator, dan serangga yang bermanfaat lainnya. Nah, dengan kata lain, refugia ini adalah tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan dengan berpotensi memberikan mikrohabitat yang sesuai sehingga memberikan kontribusi dalam konservasi musuh alami. Nah, tanaman refugia sendiri ini dikenal sebagai musuh para OPT karena tanaman refugia ini dapat mengusir musuh alami seperti capung, belalang, dan lainnya. Lalu kehadiran tanaman refugia ini memberi manfaat antara lain sebagai mikrohabitat, tempat perlindungan, sumber pakan, lalu sumber daya lain bagi musuh alami seperti tadi, terus meningkatkan keanekaragaman, lalu jaring-jaring makanan dan pada agroekosistem itu menjadi lebih kompleks dengan menunjang terciptanya stabilitas ekosistem, lalu menciptakan sistem pertanian berbasis konservasi. Selanjutnya ada ada bibit bunga refugia. Nah, untuk bentuk benihnya sendiri itu seperti ini. Bisa dibeli di toko bunga atau beli di online shop seperti Shopee, Tokopedia,
Bukalapak atau seperti online shop lainnya dengan harga mulai dari 10.000, atau juga bisa di toko bunga yang ada di kota sini. Baik, sekian dari saya. Apakah dari Ibu ada pertanyaan? Sudah cukup. Oh baik, mungkin dari Ibu cukup, maka dari saya juga cukup. Mungkin akan saya tutup. Sekian penyuluhan dari saya. Tadi kan sudah dimulai dengan doa, maka mari kita tutup dengan doa bersama juga. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, saya cukupkan. Terima kasih kepada Ibu sudah mau mendengarkan penyuluhan dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga bisa untuk di-share ke petani lain atau tetangga-tetangga lain. Sekian, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.